Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rusmaniar dengan NIM 225333613 dari kelas TI 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul kedua mengenai Basic Switch and Device Configuration. Yang pertama, sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka pengguna grafis GUI. Yang kedua, GUI memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu, dan jendela. GUI lebih mudah digunakan dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia pada CLI. GUI juga bisa gagal, crash, atau tidak beroperasi sebagaimana ditentukan. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI kurang intensif sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Yang ketiga, iOS Navigation Primary Command Mode. Yang pertama, User Exit Mode, CLI simbol lebih dari. Yang kedua, Privilege Exit Mode, CLI simbol pagar. Configuration Mode and Subconfiguration Mode. Yang ketiga, Global Configuration Mode. Yang keempat, Line Configuration Mode. Yang keempat, The Command Structure. Ada User Exit Mode, CLI simbol lebih dari. Yang kedua, Privilege Exit Mode, CLI simbol pagar. Yang kelima, Basic Device Configuration. Yang pertama ada Device Names, perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun harus memberikan nama host. Yang kedua, Password Guidelines, menggunakan kata sandi yang tidak mudah ditebak agar terjamin keamanannya. Yang ketiga, Configure Password, mengamankan akses User Exit Mode dan menggunakan akses Privilege Exit Mode. Yang selanjutnya, yang keenam, Save Configuration File, antara lain Startup Config, Running Config. Fungsinya untuk menyimpan perubahan pada konfigurasi yang sedang berjalan. Yang ketujuh, Port and Address. Ada IP address, penggunaan alamat IP sebagai sarana utama yang memungkinkan perangkat untuk menemukan dan membangun komunikasi. Yang kedua, Interface and Ports. Yang kedelapan, Configure Address, antara lain memasukkan IP address secara otomatis, yaitu menggunakan perintah DHCP. Yang kedua, ketika membuat VLAN maka LAN harus dipisah. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.